Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Tuhan memperingatkan. Bacaan dari Daniel 5 ayat 1 sampai 30. Mama, besok kan aku libur. Aku boleh ya main sepeda? Boleh, tapi jangan jauh-jauh ya. Iya Ma, gak jauh-jauh kok. Oke. Sampai rumah jam 6 ya. Kalian jangan ngebut-ngebut. Hati-hati, gak usah balapan. Unyil juga ya. Iya Tante, siap. Yaudah ya Ma, dah. Ya, hati-hati. Dah. Wah Nil, aku bosen nih main sepeda di sekitar rumah terus. Cari jalan yang lebih jauh yuk. Tadi mamamu bilang kan gak boleh main jauh-jauh. Oh, gak jauh-jauh amat kok. Yuk. Yaudah, yuk. Gitu dong Nil, itu baru teman aku. Ciaci, belok sini yuk. Mana? Jalannya bagus. Oh iya benar. Nil, ayo kita balapan di sini. Gak mau ah. Mamamu kan bilang tadi gak boleh balapan. Unyil takut kalah sama aku ya. Enak aja. Ayo kita balapan. Aku tunjukin siapa yang menang. Oke, 1, 2, 3. Ih, awas. Nalo. Aci jangan mepet-mepet. Aduh tuh kan. Kamu gak apa-apa. Menurut kamu aja sih. Wah, Aci kasihan sekali ya. Adik-adik, kalian ingat pesan Mama untuk Aci dan Unyil? Tidak boleh main jauh-jauh dan tidak boleh balapan. Tapi Aci tidak menepati janjinya. Adik-adik, ada loh cerita tentang seseorang yang sudah diingatkan, tapi dia tidak mau memperbaiki kesalahannya. Yuk, kita lihat cerita Alkitab yang satu ini. Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dan tidak tuanku muliakan Allah. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu
dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga, terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Wah, adik-adik, setelah mendengarkan pesan yang menakutkan itu pun, Belshazzar tidak bertobat juga. Dan Allah pun menghukumnya. Ngomong-ngomong, tadi Aci dan Unyil sudah pulang belum ya? Yuk, kita cek di rumahnya. Mama. Aduh, Aci, Unyil kenapa baru pulang jam segini? Tadi katanya mau pulang jam 6. Iya, maaf Tante. Tadi aku jalannya pelan-pelan, Ma. Aku tadi jatuh. Loh, kok bisa? Tadi kita nyoba jalan baru, Iya, terus jadinya balapan ya Tante. benar. Loh, tadi kan Mama sudah bilang. Ya sudah, nggak apa-apa. Jangan diulangi lagi ya, Aci, Unyil. Iya Tante. Adik-adik, tadi kita mendengar cerita tentang Raja Belshazzar yang tidak mau dengar teguran dari Tuhan dan juga tidak mau memperbaiki kesalahannya. Nah, kita anak-anak Tuhan mau menyenangkan hati Tuhan dengan selalu dengar-dengaran nasihat dari Papa dan Mama dan bisa memilih nasihat yang baik dari orang-orang terdekat kita. Seperti tertulis di Amsal 1 ayat 8. Anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan membuang pengajaran ibumu. Hai anakku, dengarlah akan pengajaran bapamu dan jangan kau tinggalkan pesan ibumu. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, berilah hikmat agar kami peka pada teguran Tuhan. Mampukan kami juga memperbaiki diri selalu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.